Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang berjudul Studi kasus identifikasi resiko apa saja yang muncul dari kasus tersebut, klinis administrasi hukum bencana IT. Guna memenuhi tugas manajemen resiko yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Ardan SKM MKes. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama itu ada latar belakang atau isi studi kasus. Yang kedua ada apa itu konsep dasar ransomware. Ketiga ada dampak langsung serangan dari ransomware di rumah sakit. Keempat ada identifikasi resiko IT. Kelima ada penyebabnya terjadinya serangan. Keenam ada strategi penanganan ransomware. Ketujuh ada strategi pencegahan ransomware. Kedelapan evaluasi dan monitoring. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Studi kasusnya, sebuah rumah sakit tipe B mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pendaftaran pasien selama 3 hari. Apa itu konsep ransomware? Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data atau sistem komputer korban lalu meminta tebusan atau ransom agar akses dapat dipulihkan. Dampak langsung serangan dari ransomware di rumah sakit itu, yang pertama ada pendaftaran pasien terhenti, kedua ada penundaan pelayanan medis, ketiga ada data pasien beresiko hilang atau tercuri, keempat ada kerugian finansial akibat downtime. Dan yang terakhir ada reputasi rumah sakit menurun. Identifikasi resiko IT-nya, kehilangan data pasien, gangguan layanan IT, gangguan keamanan dan privasi, kerusakan perangkat dan sistem, downtime operasional, resiko reputasi, biaya pemulihan, dan yang terakhir ada ancaman serangan lanjutan. Penyebab terjadinya serangan, yang pertama ada keamanan sistem yang lemah, kurangnya kesadaran staf atau human error, tidak adanya backup data yang memadai, akses jaringan yang tidak aman, kurangnya monitoring dan deteksi dini, ketergantungan penuh pada sistem digital, dan yang terakhir targeting sektor kesehatan. Selanjutnya ada strategi penanganan ransomware. Yang pertama itu penguatan sistem keamanan, gunakan teknologi terbaru seperti enkripsi, IDS, IP atau APS, dan solusi anti-malware untuk mencegah serangan. Penilaian dan perbaikan kerentanan. Lakukan penilaian keamanan secara rutin dan perbaiki celah keamanan sistem. Pengelolaan akses data, dan yang terakhir ada terapkan kebijakan akses ketat dengan prinsip less privilege dan autentikasi multifaktor. Selanjutnya ada strategi pencegahan ransomware. Pertama itu keamanan akses dan akun, patch dan update sistem, backup dan pemulihan, pengamanan jaringan, endpoint dan server protection, email dan web filtering, monitoring dan logging, insiden response dan recovery plan, manajemen aset dan vulnerability, dan yang terakhir ada koordinasi dan awareness, evaluasi dan monitoring insidennya, analisis serangan, downtime dan kerentanan sistem, keamanannya, kebijakan cyber, user privilege, enkripsi, backup dan recovery-nya, backup harian, DRP cepat, SDM-nya, pemahaman staf dan kesiapan tim respon, monitoring IT-nya, keamanan sistem, CM, audit log, deteksi login legal, infrastrukturnya, monitoring server, jaringan, aplikasi. Backupnya, cek harian dan uji restore rutin. Kepatuhannya, audit standar keamanan dan regulasi. Dan terakhir ada SDM, simulasi phishing dan evaluasi pelatihan.
Kesimpulan dan rekomendasi, serangan ransomware di rumah sakit dapat menyebabkan lumpuhnya layanan, hilangnya data, kerugian finansial, dan turunnya reputasi sehingga perlu penanganan dengan sistem keamanan kuat, backup rutin, monitoring, serta peningkatan kesadaran staf. Rekomendasinya, pertama ada perkuat keamanan IT, kedua ada terapkan manajemen akses dan update sistem rutin, ketiga ada lakukan backup harian dan uji pemulihan, keempat ada tingkatkan awareness dan pelatihan staff, kelima ada monitoring dan evaluasi keamanan secara berkala, dan yang terakhir siapkan insiden response plan dan koordinasi antar unit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.